Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan memaparkan tugas UTS kelompok 8 hukum perikatan. Kami beranggotakan ada 4. Yang pertama adalah Nila Fadila, yang kedua Aulia Rahman, yang ketiga Septi Febrianti, dan yang terakhir Syafiq Muhammad Al-Fahri. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pendahuluan atau perjanjian akad. Perhatikan pada gambar di samping. Yang pertama itu lafaz basmalah. Tujuannya untuk mengingatkan kepada para pihak melakukan akad bahwa akad ini didasarkan pada atas nama Allah, disaksikan oleh Allah. Nah, yang kedua judul akad. Judul akad misalnya itu adalah akad murabah, wajib disembunyikan atau harus ada secara tertulis dalam draft akad. Dan selanjutnya itu nomor akad. Biasanya notaris mengeluarkan nomor dikeluarkannya akad ini. Selanjutnya itu adalah kepala kontrak. Nah, waktu dibuatnya kontrak terdiri dari hari, tanggal, bulan, tahun, dan oleh, dan antara. Nah, selanjutnya itu komparisi terkait dengan subjek akad atau para pihak yang mengeluarkan akad. Selanjutnya itu penjelasan akad. Adanya penjelasan atau premis tentang objek akad agar tidak terjadinya gharar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nila. Disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai isi perjanjian. Perhatikan gambar di samping, di mana pada gambar tersebut memuat mengenai yang pertama, definisi atau pengertian umum. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi para pihak terkait istilah-istilah yang ada di dalam perjanjian, seperti apa itu murabahah, cedera janji, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada spesifikasi dan harga barang. Adanya spesifikasi atau kejahatan dan keadaan objek barang secara mendetail agar tidak timbul adanya gharar. Next. Nah, di gambar selanjutnya dijelaskan mengenai spesifikasi dan harga barang, di mana adanya spesifikasi atau kejelasan dari keadaan objek barang secara mendetail agar tidak terjadinya gharar. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Septi, disilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara pembayaran. Perhatikan gambar di samping. Adanya kejelasan mengenai cara pembayarannya agar tidak terjadinya konflik. Contohnya itu ada waktu dilakukannya angsuran, tempat pembayarannya, dimulainya angsuran, maksimal tanggal bayarnya setiap bulannya, dan jatuh temponya. Kemudian ada ganti rugi dan denda. Ganti rugi dan denda itu menutup kerugian yang diakibatkan oleh kekeliruan. Next. Selanjutnya ada pemberian jaminan. Adanya suatu barang atau benda yang dijadikan jaminan, yang jaminan itu nantinya diikat dengan fidusia, sehingga nanti ketika nasabah tidak bisa membayar, maka dilakukan penarikan dari barang atau benda yang dijaminkan. Selanjutnya ada cedera janji atau prestasi. Yang pertama, nasabah dianggap ingkar janji jika nasabah lalai dalam membayar angsuran berturut-turut selama 2 kali angsuran. Kemudian yang kedua ada konsumen dalam keadaan pailit. Kemudian yang ketiga ada konsumen mengambil keputusan untuk bubar. Yang keempat ada harta kekayaan konsumen disita oleh pihak lain. Dan yang kelima tersangkutnya konsumen dalam perkara pidana. Oke, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Syafiq Muhammad Al-Fahri. Disilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah penyelesaian sengketa. Dalam pasal 9 ayat 1, apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka pihak pertama dan pihak kedua akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah. Di dalam membuat kontrak penyelesaian sengketa diharapkan selalu ada, karena kalau tidak dicantumkan, diumumkan, menimbulkan konflik. Oleh karena itu, maka penyelesaian sengketa harus ditegaskan dalam sebuah kontrak. Lain-lain adanya klausa-klausa yang lain untuk dimaksudkan untuk mengantisipasi jika terjadi sengketa.
Yang selanjutnya ada adendum, adanya kesepakatan antara pihak pertama dan pihak kedua bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini akan diatur kemudian dalam adendum-adendum dan surat-surat yang akan dibuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini. Artinya hal-hal yang belum diatur dalam akad ini sangat mungkin diatur di tambahan di belakang akad ini dan menjadi satu kesatuan jika ada perusahaan, maka boleh diberlakukannya adendum atau perbaikan atau penyempurnaan. Yang ketiga, yang terakhir penutup. Akad perjanjian ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai, cukup, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. Ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua dengan sukarela atau saling ridho, tanpa paksaan dari pihak manapun, serta disaksikan oleh pihak pertama dan pihak kedua. Terima kasih. Oke, hanya itu yang dapat kami jelaskan dari kelompok 8. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.